Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan rahmat dan kasih sayangnya dan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabat dan tabi'in, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada narasumber kita kajian kita pagi ini, yaitu Ibu Dr. Rosmini Agus Salim MPSI, dan juga selamat datang kepada para sahabat semua peserta kajian. Kajian pagi ini bertemakan menemukan kebahagiaan dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Terima kasih Teh Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung kepada teman-teman kita di kajian pagi ini, Rabu di bulan pertama ya, tanggal 1 Februari. Selamat datang juga untuk Dr. Rosmini Agus Salim yang biasa dikenal dengan sebutan Bunda Romi. Supaya lebih akrab, saya boleh ya memanggilnya dengan sebutan Bunda Romi. Baik, kajian kali ini adalah mengenai bahagia. Siapa sih yang nggak kepengen bahagia? Pasti semuanya ingin dong pengen bahagia dunia dan akhirat. Tapi hari ini kita membahas dulu bagaimana cara kita meraih bahagia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya membacakan sedikit sekilas dari CV-nya Bunda Romi. Saya membacakan sekilas saja ya Bunda, karena kalau saya bacakan semuanya itu kajiannya isinya hanya CV-nya Bunda, karena saking banyaknya ilmu dan juga mungkin kajian-kajian yang sudah Bunda berikan. Baik, Bunda Romi adalah lulusan psikolog, lulusan dari Universitas Indonesia. Beliau Ketua Program Studi Psikolog Terapan UI, Koordinator Program Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Staf Pengajar UI, Anggota Senat Akademi UI, Direktur Utama PT ESA Satyagrap Abid yang berada di Jakarta. Beliau juga merupakan owner dari Taman Kreativitas Anak Indonesia. Beliau juga kerap diminta sebagai pembicara di berbagai media Indonesia, media cetak, media juga media-media televisi dan sebagainya. Juga media ada yang di luar negeri, contohnya seperti VOA Indonesia. Seputar pendidikan anak sering diminta sebagai tema-tema yang beliau sampaikan. Dan beliau juga sering diminta sebagai tim juri atau penilai untuk berbagai acara kompetisi dan menjadi peneliti dalam perkembangan ilmu di bidang psikologi. Baik, kita langsung saja mulai ya Bunda ya. Waktunya kira-kira yaitu 40 sampai 45 menit. Silakan Bunda, silakan dimulai. Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua sehat semua, moga-moga semua dalam keadaan yang sehat fisik, jasmani, rohani dan sebagainya. Karena hari-hari sekarang kalau di Indonesia lagi hujan, jadi banyak yang kena flu dan sebagainya. Anak cucu saya juga sedang dirawat di rumah sakit, jadi ada banyak hal yang membuat kita kadang-kadang menjadi susah ya mau jadi bahagia. Kok banyak banget ya masalahnya, walaupun yang ibaratnya kalau orang bilang receh-receh atau masalah yang kecil-kecil sampai masalah yang besar-besar. Saya izin share screen ya. Terlihat Mbak Dini? Terlihat Bunda, mungkin bisa dibesarkan? Ya, ini sedang saya besarkan. Oke, is it clear? Oke, Bunda. Ya, jadi kadang-kadang orang bertanya, gimana sih cara jadi bahagia? Terus kadang-kadang orang ditanya, cita-citanya apa? Mencari kebahagiaan gitu. Apa benar sih kebahagiaan itu harus dicari? Ya, kalau mau dicari, numpang tanya alamatnya di mana untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Apakah bisa beli grosiran atau apa gitu ya, si kebahagiaan itu. Nah, ini apa yang saya kemukakan ada beberapa yang berdasarkan penelitian
juga ada berdasarkan teori yang sudah banyak dipakai orang di dunia. Nah, kebahagiaan itu apa sih sebetulnya? Nah, kira-kira nih ya, kalau orang seperti ini nih, apa kira-kira dirasakannya? Pada situasi apa biasanya Anda merasakan hal seperti ini? Kira-kira gambarnya orang bahagia, orang sedih, orang apa ini ya? Ada yang bisa bantu saya? Kesel. Kesel, marah. Kesel, marah, oke. Pada situasi apa biasanya terjadi muka seperti ini? Kita santuy aja ya Mbak ya, santuy bahasa kerennya santai ya. Boleh Mbak Dini? Siap, Bunda. Oke. Kira-kira situasi apa yang membuat orang kayak gini nih mukanya nih teman-teman di sini? Tidak seperti apa yang diharapkan. Good. Jadi Tidak nggak seperti apa? comfortable. Ya. Ya, oke, tidak comfortable dengan situasi atau apa yang dihadapi bisa terjadi. Bisa juga terjadi karena apa? Muka seperti ini. Marah. Yes, marah. Ya, ada beberapa. Nah, kalau ini kira-kira apa yang dirasakannya? Pada situasi apa biasanya Anda merasakan hal yang seperti ini? Takut, ketakutan. Oke, ketakutan, takut. Kapan nih biasanya orang takut? Saat merasa terancam. Saat merasa terancam. Kalau tanggal tua, ibu-ibu ngerasa takut iya nggak? benar. Ya, ya, merasa takut. Waktu COVID, apa yang Anda rasakan? Oh, stres. Stres, oke. Ya, jadi waktu COVID juga kebetulan pasien saya, klien saya banyak sekali dan rata-rata merasa takut dan attempt suicide beberapa yang saya dapatkan ya. Nah ini kalau misalnya situasinya mencekam ya. Kalau ini apa kira-kira? Sedih, Sedih. Sedih, depresi, depresi, oke. Putus Apalagi? asa. Putus asa. Ya, dan ini mungkin stimulusnya di luarnya sama, ekspresi bisa berbeda. Stimulus di luarnya beda, mungkin bisa ekspresi sama, beda-beda nih ya. Jadi ini mungkin orang yang sedih, yang sedang galau. Kalau anak muda zaman sekarang bilang galau gitu ya. Kalau ini, Hahaha. Happy. happy, oke, bahagia, happy, luar biasa nih pada situasi yang kemudian dirasa luar biasa. Selain situasi yang luar biasa, biasanya apa yang buat kita happy? Ya, dapat berita bagus. Happy. awal bulan gitu happy. Awal bulan dapat amplop, dapat rekeningnya ada notification-nya, oke, itu jadi bahagia, happy banget gitu. Bisa nggak orang happy bentuk ekspresinya keluar air mata? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Jadi kita nggak bisa mengatakan ekspresi akan sama, walaupun stimulusnya misalnya sama, ataupun stimulusnya berbeda, ekspresinya bisa sama dengan ekspresi orang yang mendapatkan stimulasi berbeda. Nah, ini sesuatu yang perlu dipelajari sebetulnya. Kita jarang mengetahui bahwa emosi itu harus dikenalkan kepada anak kita. Dari bayi, dari balita, batita, itu. Awal dari belajar empati, itu dalam penelitian yang saya lakukan, itu biasanya ngajarin kepada anak, ini marah loh, jadi nggak salah reaksi gitu. Ini sedih loh, ini nuansa emosi itu panjang besar sekali, beda-beda dan harusnya berbeda. Kalau suatu stimulusnya itu tinggi, arousalnya itu beda dengan yang rendah ya, sehingga kita bisa membedakan kemudian reaksi kita seperti apa. Ada orang ngelihat sesuatu, orang lain wah ketawanya terbahak-bahak, dia cuma mesem-mesem aja. Artinya stimulusnya sama itu, direaksi berbeda. Dari semua perasaan tersebut, perasaan mana yang Anda harap? Kira-kira yang mana? Bahagia lah, pastinya. Terakhir. Betul. Apalagi?
Tapi mungkin nggak di dalam hidup kita mengeluarkan semua ekspresi yang tadi saya tunjukkan? Tidak. Mungkin banget. Mungkin. Ya. Di dalam hidup, mungkin nggak kita memberikan ekspresi seperti yang tadi saya tunjukkan? Iya. Iya. Sekarang saya tanya, kalau tujuan kita bahagia, apakah semua di dalam kehidupan kita ingin punya ekspresi yang sama, bahagia aja? Enggak. Kadang-kadang untuk bahagia juga ada yang ekspresi yang berbeda gitu. Ekspresi yang berbeda. Iya. Gak semua hal juga berarti di dalam hidup akan membuat kita menjadi bahagia. Berarti gak salah juga kalau kita sedih, gak salah juga kalau kita marah, gak salah juga kalau kita takut. Bahkan itu harus ada pada diri manusia. Bayangkan kalau kita nggak punya rasa takut ya, kita melihat ular, kita ada ular, lucu ya ular, tangintung, itu malah aneh kita. Nanti masuk Guinness Book of Record karena ini orang aneh, lihat ular kok malah bahagia sekali gitu ya. Nah ini memang harus ada. Subhanallah, itu Allah memberikan kepada kita nuansa emosi sebanyak itu. Bahayanya ada orang yang range-nya si emosi itu pendek, sehingga beda antara satu dengan yang lain pendek. Bahkan ada yang kita katakan bipolar, itu ujungnya cuma satu sama satu yang ujung sini, sehingga kalau nggak keluar ini, keluar ini. Dia nggak punya dimensi yang ibaratnya gradasi dari si emosi itu sampai dari sedih sampai ke bahagia itu nggak punya. Nah itu menurut saya tuh nggak baik malah. Jadi harus bersyukur apa yang kita dapat itu kalau kita bisa merasakannya. Nah itu cerita dari si emosi itu. Nah, apa sih emosi atau perasaan itu? Perasaan itu adalah sesuatu yang proses perubahan reaksi mental, fisik terhadap sesuatu kejadian di bagian proses dalam penyesuaian diri kita terhadap situasi dari luar itu. Jadi, harusnya antara stimulan di luar dengan reaksi kita itu sesuai. Nah, kalau kayak tadi yang saya bilang lihat ular malah kita ketawa dan terbahak-bahak, ada sesuatu. Biasanya orang lihat ular kecuali dia udah pawang ular. Jadi dia lihat tingkah laku ular yang udah mau matok itu, lucu banget dia matoknya ya. Beda dengan ular-ular yang lain. Itu beda lagi. Jadi kalau kita lihat kalau ada sesuatu yang menakutkan, itu kemungkinan harus reaksinya sesuai, iya. Jangan kemudian memberikan reaksi yang berbeda. Nah, itu perasaan atau emosi. And every person in the earth itu punya kemampuan itu. Cuman terasahnya atau tidak, itu sangat tergantung. Makanya ada orang yang kadang-kadang nggak bisa mengekspresikan dirinya, itu kemudian ada banyak kadang-kadang masalah yang dihadapinya. Nah, apakah emosi atau perasaan bersifat universal? Kita lihat ini. Ya, saya keluarkan semua aja dulu. Jadi, kalau menurut Paul Ekman, ya seorang tokoh, ada emosi dasar tuh ada 6. Dan manusia tuh punya. Tapi si happy itu ada gradasinya, si sedih ada gradasinya, marah ada gradasinya. Kalau ada orang tua, anaknya tanpa sengaja menjatuhkan air di meja, terus kemudian gubrak gitu ya, terus sama dia anaknya ini sama kakaknya berantem, si kakak mendorong adiknya, orang tua marahnya sama, frekuensinya, volume suaranya semua sama, teriak gitu. Pernah dengar di rumah masing-masing? Nah itu biasanya kemudian kita artinya nggak punya, harusnya gimana? Harusnya kalau mendorong adik itu lebih bahaya. Mungkin kalau mau naikkan suara itu mungkin lebih tinggi, mungkin boleh. Tetapi kalau menumpahkan air mungkin belum terlalu sesuatu yang nggak, menurut saya tidak terlalu perlu untuk mengeluarkan emosi yang luar biasa sampai meluap-luap. Nah itu namanya gradasi. Lalu kemudian kaget, surprise, ada menjijikkan gitu. Lalu takut. Ini ada di dalam diri manusia harusnya. Namun ada kalanya orang tidak terasa. Jadi gimana maksudnya tidak terasa? Ada orang yang kemungkinan tidak biasa untuk menggunakan emosi ini secara bergantian dan kemudian tidak terasahnya sehingga emosi itu derajatnya itu jadi sama.
Tidak kemudian ada gradasi yang tadi saya bilang agak kurang, tidak terlalu tinggi dan sebagainya. Dampaknya apa kalau kita misalnya, saya ambil contohnya tadi ya, marah ya. Kalau kita marah dengan emosi yang sama, terus kemudian kepada situasi apapun sama, apa kerasnya, marahnya dan sebagainya, itu nantinya pada satu titik kalau kita punya anak itu lama-lama sudah kebal. Karena kita nggak punya gradasi dari si emosi kita ini. Nah, ini yang kita harus tahu bahwa kita sebetulnya dari Allah terberi. Subhanallah kita diberikan ini semua. Tetapi apakah terasa atau tidak, itu sangat tergantung. Dan ini adalah nanti yang kita bilang tentang mencari kebahagiaan itu ada di mana. Walaupun emosi happy itu ada. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau sesuatu emosi itu bergejolaknya dengan tinggi, tapi dia emosinya negatif, maka dia kemungkinan bisa keluarnya seperti ini. Nervous, angry, annoying. Tapi kalau dia emosi negatif, tetapi kemudian tidak terlalu tinggi, tapi malah low, ini bisa gini. Sad, bored, and sleepy. Jadi kalau kita ngelihat, reaksi negatif ini juga nggak sama emosi negatif. Emosi negatif itu bisa juga berwarna. Nah, kalau emosi positif gimana? Kalau tinggi, excited, happy, peace. Tapi kalau dia positif tapi rendah arousalnya, itu biasanya relax, peaceful, calm. Kalau kita lagi jalan-jalan, rekreasi, emosi positif yang ini yang kita cari. Masalah masih ada nggak? Masih. Tapi kita sedang menenangkan diri di sini. Tapi kalau kita misalnya ininya tinggi, yang ini emosinya positif, keluarnya seperti ini. Terlalu sering ini aja terus juga kita jadi capek. Kadang-kadang kita harus relaxation. Harus ada jeda untuk kemudian kembali menemukan yang arousalnya tinggi. Nah, yang negatif ini yang kemudian harus ada atau tidak ada? Bisa ada, bisa tidak. It depends on the person itself. Apakah dia akan menjadi emosi negatif atau emosi positif. Pandemi, semua orang bilang itu jelek, itu nggak bagus, itu bikin sengsara, dan sebagainya. Terus saya pernah ngomong di suatu media, pernahkah kita terpikir dengan adanya pandemi, itu orang sekarang jadi lebih dekat hubungan kekeluargaannya. Kalau di Jakarta misalnya dia tinggal kan dulu macet dan sebagainya, jadi pulang ke rumah udah malam bapak ibunya, ketemu anak jarang. Selama pandemi mereka di karantina, ibaratnya di isolasi mandiri, itu mereka nggak kemana-mana, ketemu dia lagi. Jadi hubungan lebih dekat, tapi bisa juga makin masalah karena yang tadinya nggak kelihatan karena bapak ibunya pergi, begitu di rumah ngelihat anaknya jungkir balik, anaknya split, anaknya mecahin barang, itu dia lihat. Nah, jadi pandemi itu apakah selalu negatif? Belum tentu, belum lagi. Jadi nanti kita lihat si pandemi bisa menimbulkan emosi positif. Pandemi juga bisa menimbulkan banyak hal yang lain. Sosial ekonomi kita masalahnya dipangkas. Banyak yang PHK, banyak yang apa. Terutama di Jakarta tuh kelihatan sekali. Lalu kemudian tidak bisa hubungan sosial, di mana semua terbatas, semua by virtual. Nah, mau menyikapinya gimana? Kalau kita mau marah-marah, ya marah-marah, keluarnya emosi negatif. Selama pandemi akan emosi negatif terus. Tapi kemudian kalau kita lihat lagi, di pandemi ini, ibu-ibu yang tadinya tidak menjadi pekerja, lalu memutar otak, lalu timbullah kemudian PO. Kayak Madinah mungkin kalau di sana udah sering ya, Din, itu sambal ya, Din, sambal mangga, sambal apa. Masih dibuka PO-nya. Masih dibuka ya tuh PO-nya ya. Seperti itu. Di Jakarta juga banyak orang tiba-tiba jadi ahli bikin arem-arem. PO tiap hari apa. Itu artinya apa? Ada satu emosi positif untuk kemudian dia menghadapi pandemi tidak dengan satu emosi negatif. Nah, kita lihat sekarang kenapa sih emosi positif negatif itu muncul. Bagaimana pikiran, emosi, dan tubuh saling terkait. Ini ya, this is the situation. Situasi itu ada dan terlihat oleh orang yang bersangkutan. Kadang-kadang kelihatan nyata, kadang-kadang situasi itu dia bayangkan. Lalu dipersepsikan.
ini akan jadi sesuatu yang apa ya? Misalnya, mengancamkah dia? Saya hidup sendiri di sini, nggak ada keluarga. Kalau ada apa-apa gimana ya? Jadi udah semua situasi ini dipersepsikan, situasi dia hidup sendiri di negara lain itu menjadi dipersepsikan menjadi sesuatu yang sudah tidak mengenakan. Ini berdampak pada emosi. Keluarnya pasti nggak emosi positif, pasti emosinya negatif. Terkait lagi dengan hormon. Ini akan berdampak pada apa? Berdampak pada sesuatu yang sifatnya biologis atau ke tubuh. Misalnya, ada kalau wanita yang mengalami itu menstruasinya terhambat, ada yang kemudian merasa bahwa kok saya kayaknya deg-degan terus. Nah, itu terlihat dari sesuatu yang sebetulnya awalnya itu dari situasi yang dipersepsikan oleh orang itu menjadi seperti apa. Persepsi ini tuh pikiran. Jadi negatif dan positif ini sebetulnya digerakkan oleh si pikiran kita. It depends on bagaimana kita menyikapi atau melihat hal tersebut. Ada orang yang tadi saya bilang, nggak ada orang yang nggak punya masalah. Belum pernah saya ngelihat orang yang hidupnya kayaknya enggak, saya nggak punya masalah. Pasti ada masalah. Masalah kecil aja. Mau berangkat tiba-tiba kelupaan handphone, itu udah masalah. Ada orang ketinggalan handphone, bisa hidupnya masih tenang, nggak apa-apa. Yang penting saya pokoknya nanti sampai sana ada telepon biasa, saya telepon. Ada orang nggak bisa hidup tanpa handphonenya. Udah jalan kemana balik lagi. Itu menghantui dia, nggak ada handphone, nggak ada handphone. Nah, bagaimana kita mempersepsikan tidak adanya handphone itu? Kalau persepsi kita menjadikan kita berpikiran positif, bagus. Kalau itu menjadikan negatif, nah akan berdampak juga walaupun positif maupun negatif kepada si hormon dan kepada reaksi tubuh. Jadi, kalau kita mau berpikiran atau emosinya positif, itu sebaiknya kita melihat persepsi kita terhadap hal itu apa. Saya cerita sedikit tentang persepsi ya. Nih, ya teman-teman, persepsi itu suatu proses di mana seorang menafsirkan informasi yang ditangkap melalui inderanya menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi, kalau orang melihat sesuatu, ini dipengaruhi oleh pengalaman hidup, oleh gaya pengasuhan orang tua, oleh banyak hal. Ini si persepsi ini, kalau misalnya dia melihat sesuatu, orang itu misalnya gini, di teman-teman di sini, siapa yang suka durian? Ada nggak durian? Paling suka. Oh, paling suka. Tuh. Kalau ibu lihat durian gimana reaksinya? Reaksinya wangi. Suami saya juga sama ya, walaupun orang Perancis ya, suka durian. Oh, durian. Oke. Ada yang nggak suka nggak sama durian? Siapa yang nggak suka sama durian? Ada. Nggak ada ya? Suka semua ya? Ada, suami saya nggak suka durian. Saya juga nggak suka. Baunya juga nggak suka. Reaksi itu bau surga itu. Nah, sama kayak pete dan jengkol. Ada orang yang kemudian dengar namanya aja udah lari tunggang langgang, atau lihat pete atau jengkol kayaknya udah bau aja, padahal nggak ada baunya walaupun dia di dalam bungkus itunya sendiri ya, tempat di dalam itu kalau pete sebelum dibuka tuh dalam itunya ya, pokoknya tempatnya dia lah itu yang dari tumbuh gitu. Nah, kalau kita mempersepsikan sesuatu menjadi negatif, kenapa saya nggak suka pete? Saya nggak diajarkan suka pete sama ibu saya dan jengkol. Karena ibu saya bilang pete dan jengkol itu bau. Padahal kita kan alhamdulillah pipis, buang air kecilnya, itu kan pakai flush ya, tidak di kebun kita pipis di mana-mana sehingga baunya kemana-mana. Tapi ibu saya selalu bilang, itu bau. Jadi di rumah saya nggak pernah ada pete. Giliran kemudian kawin, alhamdulillah dapat suami yang senang pete bakar. Nah, bagi saya itu kemudian jadi aneh. Aduh, kayaknya nih orang kok kenapa ya makannya pete gitu ya. Nah, itu si pete yang tadinya tidak punya makna apa-apa, jadi saya mendapatkan persepsi yang nggak bagus saja. Si duren yang untuk tadi ibu bilang katanya oke, bagi orang yang nggak suka, lari tunggang langgang, baunya kayak apa. Ya, saya masih bisa nerima bau pete, bau durian daripada bau cempedak. Kalau cempedak kayaknya menyengat gitu. Nah, tapi kan prefernya mana? Itu tergantung dari awalnya, dari kecil dia dibiasakan seperti apa. Nah, si persepsi itu seperti itu. Bagaimana kita mempersepsikan sesuatu, itu akan kemudian terbawa dengan cara berpikir kita.
mendekat, menjauh, atau seperti apa? Ngelihat orang tertentu, kalau kita udah geli banget lihat orang kayak gitu banget gitu, pasti kita kemudian menjadi menjauh dari orang itu. Lihat apapun juga yang terkena di dalam indera kita menimbulkan suatu persepsi. Itu bahayanya persepsi. Nah, ternyata tidak selalu benar apa yang kita persepsikan. Kayak tadi, durian kalau misalnya untuk orang darah tinggi atau apa, atau untuk saya yang umurnya udah 63 tahun, memang nggak terlalu bagus-bagus banget ya, tetapi nggak sampai betul-betul bikin misalnya kita jadi apa ya, kemudian jadi langsung naik sakit dan sebagainya. Jadi persepsi itu belum tentu benar, maupun belum tentu juga salah. Jadi kalau persepsi itu masih ada subjektivitas dari orang yang melihatnya. Nah, ini yang hati-hati. Karena kemudian si persepsi itu masuk ke otak kita. Ada yang namanya di otak kita namanya limbik. Limbik system ini yang mengatur emosi. Setelah ditangkap situasi yang kita persepsikan, masuk ke sini diolah. Aduh, ini deg-degan nih. Kayaknya kita harus keluar dari sini. Menjauhlah dia. Ini mengancam sekali. Gitu. Ada yang kemarin waktu pandemi begitu takutnya sampai kalau tetangga sebelahnya atau 3 rumah dari itu ada yang terkena COVID, dia udah heboh ke Pak RT dan sebagainya misalnya gitu ya. Ini karena ancaman itu kemudian membuat dia bereaksi tertentu. Ini yang ngatur otak. Jadi kita mau melihat sesuatu jadi bagus atau tidak, masuk ke otak kita, itu diarahkan. Nanti ngarahinnya kemana? Si emosi itu. Nah, ada penelitian ya bahwa ternyata emosi positif itu berdampak kepada memberikan indikator terbesar pengaruhnya kepada kesehatan dan harapan kesehatan hidup kita. Itu dari penelitiannya Seligman ini. Jadi biasanya orang yang happy, yang bahagia, biasanya punya habit yang beda dengan orang yang tertekan, yang kemudian tidak mau mencoba untuk melihat sesuatu menjadi lebih positif ya. Pernah nggak menemukan orang yang sedikit-sedikit apa-apa lihatnya sisi positifnya? Atau biasanya kita lihat namanya negative thinking atau overthinking terhadap sesuatu. Kamu batuk pilek, aduh saya COVID pasti. Itu overthinking. Tapi kemudian kalau gini, kamu batuk pilek ya sekarang? Iya, emang biasa. Sekarang udah nggak pandemi lagi kok, ya batuk biasa. Nah, itu jadi beda. Yang satu overthinking dia akan kena namanya COVID, nanti sebentar lagi akan meninggal, akan apa, itu jadi panjang. Itu berdampak pada apa? Semua sistem di tubuhnya. Makanya ini si Dr. Seligman ini bilang bahwa happy people have a better habit dalam hidup, blood pressure-nya juga nggak begitu tinggi, dan dia biasanya punya imun yang lebih baik. Makanya kalau kita mendekati orang yang sakit, kita sebetulnya jangan hanya mengatakan ayo minum obatnya, tapi bagaimana membuat dia bahagia. Jangan ditakut-takuti dengan masalah yang lain. Penelitian lain menunjukkan lagi, ini dari seorang dokter nih, zaman dulu. Dia mengatakan bahwa memang harus dia membuat penelitian dengan melakukan dengan dirinya sendiri. Dia melakukan kegiatan untuk membuat orang bahagia dengan berpakaian badut dan sebagainya. Karena si Dr. Adams ini memiliki pemahaman bahwa sebetulnya kita ini perlu pendekatan psikologis kepada pasien, tidak aja fisiologis. Jadi misalnya seorang dokter tuh kayak tadi ini tidak perlu hanya melihat bagaimana memprevent seseorang dari kematian, tetapi bagaimana to improve quality of life. Jadi kalau kita tahu ada orang yang kurang sehat, bukan berarti kemudian ayo ini loh, aduh nih, kamu nggak boleh gini, kamu nih stres dia. Apalagi kalau tiap hari, udah minum obat belum, udah ini belum. Pertanyaan indahnya nggak ada. Tadi kegiatannya apa aja, Mas? Nggak ada pertanyaan itu. Jangan nyusahin, ayo minum obat cepetan. Akhirnya orangnya nanti depresi sendiri. Nah, ini berdampak pada kehidupannya dia nantinya. Jadi dari beberapa penelitian yang kita tahu, makanya kita tahu bahwa kita tuh bisa mengubah ketidakbahagiaan menjadi kebahagiaan. Ya, klien saya banyak beberapa orang yang
merasa hidupnya hampa. Baru aja nih ada seorang dokter jadi pasien saya, hanya menjadi contoh. Saya nggak akan sebut tentang identitas dan sebagainya. Di usia dia sebagai dokter di Rumah Sakit Darmais, kalau Anda tahu Rumah Sakit Darmais, rumah sakit kanker, ya, dia merasa bahwa dia lonely, dia uang ada. Hidupnya tuh penuh dengan praktek. Sampai jam 10 lebih itu dia masih praktek. Nah, sehingga dia nggak punya rasa di mana ada me time, ada kebahagiaan. Dan dia akan menjadi makin cemas kalau ada orang yang menikah. Ini dokternya wanita. Karena adik-adiknya sudah menikah semua. Apalagi kalau ada orang melahirkan. Karena di usia dia ini harusnya dia sudah punya anak sekitar kira-kira 12 atau 14 tahun lah kira-kira gitu. Kalau dia menikah pada kata-kata orang yang harusnya pada usia tertentu. Nah, coba bayangkan. Ini ketidakbahagiaannya besar sekali. Waktu dia konsultasi dengan saya bilang, yang kamu cari apa? Ya, saya mau cari kebahagiaan. Oh, oke. Di mana nyarinya? Yang tadi pertanyaan saya pertama. Ya, saya harus cari di luar. Saya harus melakukan kegiatan. Oh, oke. Sekarang yang sudah dilakukan apa? Iya, kegiatan saya memang padat. Makanya saya nggak punya waktu untuk mencari kegiatan yang menimbulkan kebahagiaan. Lalu saya cerita itu, bahwa kamu melihat diri kamu sendiri heboh. Sehingga sulit untuk kamu menemukan kebahagiaan kamu. Kebahagiaan itu nggak lari. Adanya tuh di kita-kita juga. Nah, saya ajarkan dia bedakan antara situasi, pikiran, dan perasaan. Apa itu? Nih kayak gini. Situasinya mau naik roller coaster. Kira-kira situasinya ini. Pikirannya apa? Kira-kira pikirannya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini? Stres. Deg-degan. Deg-degan. Oke. Kalau perasaannya? Takut gua. Tapi ada yang tertarik kayak tertantang juga. Ya, Ya. tantangan ya. Makanya kenapa ada orang yang melakukan olahraga ekstrim. Orang lain bilang, iseng banget sih, nggak ada kegiatan lain yang bikin nakutin hidup, antara hidup dan mati itu semua gitu ya. Tapi dia mempersepsikan olahraga itu tidak seperti itu. Situasinya dia tidak anggap sebagai situasi yang mencekam. Situasinya dianggap sebagai situasi yang akan menimbulkan energi. Nah, pikirannya juga jadi positif dia terhadap olahraga itu. Perasaannya nanti dia berharap kalau dia berhasil, bahagia gitu. Nah, itu kan tiap orang beda. Makanya harus dipisahkan. Situasinya apa sih? Itu analisa dari kita. Apakah kita wajib mengeluarkan sesuatu yang sampai terlalu heboh? Misalnya, anak kita dapat nilai tidak baik di sekolah atau tidak bisa melakukan apa yang seperti tetangga kita bisa gitu. Perlu nggak sih kita emosinya sampai emosi jiwa yang luar biasa, teriak-teriak, kemudian gimana masa depan kamu? Perlu nggak seperti itu? Kita bedakan situasi, pikiran, dan perasaan kita. By the way ya teman-teman, saya meneliti nih baru aja dengan mahasiswa S2 saya. Ternyata orang yang berhasil di masyarakat bukan orang yang IQ-nya tinggi. Bukan orang yang rankingnya tinggi. Bukan orang yang matematikanya tinggi. Luar biasanya kalau kita tahu teori Gartner, multiple intelligences, orang yang berhasil di masyarakat itu orang yang interpersonal intelligence-nya tinggi. Sudah diteliti dari orang-orang yang berhasil di masyarakat. Artinya kita itu kalau melihat sesuatu itu juga jangan selalu nih karena anak saya nggak bisa, nih karena waktu sekolah tuh nggak bagus. Belum tentu. Dan ternyata sedihnya interpersonal intelligence itu tidak pernah distimulasi biasanya ya oleh orang tua dan oleh guru. Karena dianggap sudah akan tumbuh dengan sendirinya. Interpersonal intelligence itu kemampuan manusia melakukan hubungan dengan orang lain. Intrapersonal intelligence kemampuan manusia memahami dirinya. Nah, kalau kita kaji ini yang terkait dengan situasi pikiran ini banyak dipengaruhi oleh apa yang kita dapat sebelumnya.
Ini kali ini saya hanya bersharing mengenai ini, segmennya ada di sini ya. Sebetulnya kita akan bisa melihat lebih jauh lagi sebelumnya itu manusia itu apa yang membuat dia bisa membuat sesuatu berpersepsi atau berinterpretasi tertentu terhadap suatu situasi. Nah, jadi kalau kita sudah bisa melihat analisa ini, kita akan jadi lebih merealize ya. Wajar nggak ya situasinya kayak gini, saya reaksinya apa, perasaan saya seperti apa. Nah, itu yang harus kita lihat supaya kita bisa mengkaji ini. Sadari bahwa kita yang bertanggung jawab atas yang kita miliki kebahagiaan. Nah, gini. Caranya kita, ini kan tadi saya bilang, sadari kita bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Caranya gini. Apa yang Anda bisa lakukan dan kendalikan itu hanya ada di sini. Yang ada di sini nggak bisa. Nggak bisa. Yang ada di sini yang bisa. Fokusnya adalah misalnya apa? Cara menyayangi diri kita. Kita care nggak terhadap diri kita? Terhadap pikiran kita. Kita bisa mengandalkan tindakan kita. Perkataan kita agar tidak kasar, sarkasme, dan sebagainya. Cara untuk mengelola perasaan, itu kita bisa kendalikan. Kemudian batasan kita tahu. Dan kita bisa menambah batasan atau mengurangi batasan kita. Misalnya gini, saya punya kegiatan banyak. Tadi pagi saya ke UI, ke Depok ya. Setelah itu saya sekarang ada di kantor saya, di Esa Consulting itu di Ampera Raya. Kalau saya sedang tidak ngajar, saya ke sini. Terus tadi saya kemana? Begitu banyak, kadang-kadang pada satu hari batasan tentang toleransi saya untuk mengerjakan pekerjaan itu bisa saya naikkan atau rendahkan. Karena cucu saya sedang di rumah sakit, toleransi itu saya rendahkan. Karena apa? Saya harus kemudian membagi waktu dengan cucu saya yang di rumah sakit. Misalnya seperti itu. Itu bisa kontrolnya di kita. Jangan waktu kita yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol waktu. Caraku memperlakukan orang lain itu juga bisa kita yang mengontrol. Lalu pendapatku, itu juga kita yang mengontrol. Tetapi ini bukan kita yang bisa mengontrol. Perasaan orang lain, perkataan, perlakuan orang lain. Anda tahu yang namanya netizen? Itu kan nggak jelas wujudnya kayak apa. Kalau kita main medsos itu biasanya kan ada, kalau kita bikin status atau apa, orang masuk dengan mengumpat, mengapa, terus habis itu kita kolaps, kita sedih sendiri. Habis itu karena orang lain memberikan masukan-masukan kita. Pertanyaan saya, kita kalau sudah siap mengupload sesuatu, yakinlah bahwa seluruh dunia itu akan bisa melihatnya. Pertanyaan saya, sebelum upload, yakin nggak kamu kuat kalau dapat cercaan? Kalau enggak, jangan dilakukan. Saya juga suka heran ngelihat kadang-kadang orang mengupload belum makan, piringnya masih penuh dipotret, sesudah kosong dipotret. Terus kemudian menurut Anda saya rakuskah gitu? Itu kan undang orang untuk ngasih pendapat kan? Nah kalau itu pendapatnya nggak siap kita terima, berdampak kepada kita. Lalu hal kecil dari netizen yang ratusan orang itu yang kemudian kita pikir ada 5 orang yang mengatakan hal tersebut berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat persoalan situasinya, berpengaruh terhadap cara kita berpikirnya nantinya, dan berpengaruh pada emosi kita dan kemudian perilaku kita. Nah, itu yang harus kita. Jadi, kebahagiaan kita yang kontrol. Ini yang kita lakukan. Bukan yang ini yang kita pedulikan. Jadi menurut Bu Romi nggak perlu nih kita memperhatikan perkataan orang. Lihat dulu siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong itu kemudian mengatakan kamu itu kalau dilihat orang tuh kayak Judas. Berapa orang? Oke, ada 10 orang. Terus kita pertanyaannya dari mana ya ngelihat Judasnya? Mau berubah? Bisa. Tapi bukan berarti semua yang dikatakan orang itu harus ditelan mentah-mentah. Harus dilihat, dianalisis lagi. Apakah itu benar atau tidak? Nah, berikutnya, atasi hal yang membuat kita tidak bahagia. Ada 2 cara. Fokus pada problem focus coping. Copingnya itu pada problemnya. Atau pada emotional focus coping. Kalau mengatasinya dengan cara ini adalah mengatasi masalahnya itu sendiri. Jadi misalnya, saya terjebak trafiknya macet. Saya perlu ceramah. Kemudian saya mencoba memecahkan masalah. Apa? Oh ya, saya harus cari jalan tikus nih. Kalau di Jakarta kan banyak jalan tikus.
cari map, lihat ada nggak jalan tikus untuk kita mintas. Nah, ini bisa terjadi dengan cara kita memecahkan masalah atau tugas kita bertumpuk, pendelegasian tugas, buat schedule, lalu kemudian komunikasi dengan pasangan bahwa saya sekarang lagi agak sibuk dengan ini, boleh nggak minta tolong pekerjaan saya atau ini dilakukan oleh kamu dulu. Itu cara kita membuat problem kita terselesaikan dengan fokus copingnya kita pada problem. Tetapi yang tadi saya bilang, bisa juga emotional focus coping. Jadi mengubah emosi yang muncul saat menjumpai masalah dengan cara meditasi, relaksasi, terus kemudian bisa nyanyi, bisa membaca, bisa apa. Itu menekan agar kemudian kita mempunyai emosi positif, tapi kemudian kita tidak menggebu-gebu. Seperti itu. Oke, jadi itu contohnya. Nah, jadi teman-teman di sini kalau ditanya gimana cara mengatasi agar kebahagiaan kita ada, ini mau beresin kepada problemnya dulu. Problem kadang-kadang nggak bisa langsung dipenuhi, dibereskan, maka kemudian fokus dulu kepada emosionalnya. Mungkin bagi-bagi informasi ini mungkin bisa membantu teman-teman. Kalau nanti ada pertanyaan silakan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Romi, Masya Allah tadi ya. Ternyata memang nggak mudah sebenarnya untuk mengatur emosi kita menemukan kebahagiaan. Tapi tadi kalau saya lihat sebenarnya kalau dari penyampaian Bu Romi itu Bunda Romi sebenarnya tergantung pada kita ya Bunda Romi ya. Kuncinya di kita berarti ya sebenarnya kan seperti itu. Baik, sebelum kita ke pertanyaan saya mau tanya dulu ke Mbak Berta, apakah ada pantun Mbak Berta? Mbak Dini nanti setelah tanya jawab Mbak Dini saya pantun. Baik, terima kasih Bunda Romi tadi atas kajiannya, atas penjelasannya. Kita langsung saja ke tanya jawab. Kalau begitu, pertanyaan pertama datang dari Teh Dewi Halin. Silakan Teh Dewi, mangga. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, aku ada pertanyaan. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang bagaimana orang berpersepsi lah yang membuat dia akhirnya bereaksi gitu kan. Apakah persepsi itu bisa, cara orang berpersepsi tentang sesuatu itu bisa diturunkan dari orang tua gitu misalnya. Soalnya saya punya saudara nih, misalnya almarhum orang tua saya yang kalau bapak saya tuh orangnya memang selalu cemas gitu. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu gitu. Sedangkan ibu saya itu orangnya lebih santai, lebih gimana nanti aja. Terus saya lihat kayaknya tuh itu nurun gitu Bu. Saya tuh lebih santai, sedangkan kakak saya lebih cepet cemas, cepet stres terus gitu. Ya pertanyaannya itu aja sih Bu. Terima kasih Bu Dewi. Boleh langsung dijawab Mbak Dini? Silakan Bunda. Oke. Jadi betul kan tadi saya cerita tentang si pete dan si jengkol dan si durian. Betul Mbak. Bahkan kalau saya punya pasien saya itu, pasien atau klien saya, itu ada yang karena dari kecil dia di-push sama orang tuanya harus selalu nomor 1. Jadi dalam kehidupannya selalu merasa bahwa harus ada yang dikejar, harus nyampe, nanti dia merasa bersalah sama dirinya sendiri. Itu bikin hidupnya capek. Pertama saya ketemu dia, saya langsung lihat bahwa oh iya ini kelihatan orang punya masalah. Kenapa? Matanya nggak bersinar, redup ya. Terus kemudian untuk usianya dia jauh jadi lebih tua. Terus dia punya bukan perfectionist, tapi targetan tiap hari terus begini. Kalau enggak, tidak terpenuhi, rasanya kayak itu the end of the world. Nah, orang yang model seperti ini, itu akan menjadi merasa bahagia sedikit sebentar, mungkin bukan bahagia, ada puas sedikit, lalu kemudian kembali kepada target yang berikutnya gitu. Nah, bisa seperti itu Mbak. Jadi dia nggak ada rileksnya. Bahkan kalau kita ajak rileks aja, misalnya kita ajak jalan, itu kata kakaknya ya, dibawa kemana gitu. Itu yang terjadi dia bawa pekerjaannya. Jadi hanya pindah tempat kerjanya. Gitu.
Nah, betul Mbak, ternyata pembentukan itu pada waktu awal. Ya. Jadi apa ya namanya? Kita ini, saya selalu bilang, ini ada boleh saya ngasih contoh sedikit yang agak berbeda ya. Sebagai orang tua kita ini ya, kita semua bisa mengatakan kita sebagai orang tua. Be careful. Anak itu investasi orang tua yang paling berharga di dunia. Percaya sama saya. Saya punya pasien, klien itu seorang bekas menteri dari 2 kabinet yang lalu lah. Saya nggak akan nyebut namanya. Di usia beliau yang maaf nih saya dadah-dadahan sama anak-anak saya di kantor. Di usia beliau yang pada waktu datang ke saya sudah umurnya 80 berapa ya dengan istrinya, dia konsultasi karena dia merasa saya ini kok nggak disukai anaknya, mereka berdua. Saya tanya, kenapa Pak? Ini kalau mau dibilang kata orang sultan, zaman sekarang kan banyak sultan tuh, atau tajir melintir, ini gimana kurang tajirnya, pokoknya dia luar biasa lah. If I mention the name, pasti Anda semua tahu. Nah, si bapak tua ini dan si ibu tua ini, kakek dan nenek ini, pada usianya si bapak yang keberapa, oleh anaknya dibuatkan market tentang rumah jompo yang eksklusif. Itu menampar si bapak. Bapak itu merasa bahwa dia tidak diinginkan oleh anaknya. Di Indonesia, masuk ke rumah hari tua atau rumah jompo, itu bukan sesuatu yang lazim. Masih dalam situasi bahwa mereka ingin tinggal dengan anak-anaknya. Sementara anaknya, dia sakit pun tidak ada yang datang, bahkan hanya kirim obat, kirim makanan, tapi secara fisik tidak datang. Saya iseng tanya, waktu kecil anak Bapak seperti apa? Di SD, anaknya disekolahkan ke Singapura. 3 anaknya. Setelah dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai S2, di UK. Ya, terus saya tanya, Pak, waktu anak Bapak nangis kedinginan, sakit, atau yang meluk siapa? Waktu di Singapura ada seperti kayak neni ya, apa yang bisa dia percaya orang di situ. Waktu di Inggris, itu mereka punya tante di sana. Jadi tantenya, Bapak ada di mana? Saya ada di Jakarta berpolitik. Dia bilang gitu, Pak, ini Pak, saya nggak bilang kualat, tetapi ini begini. Apa yang mereka nggak punya kehangatan. Mereka nggak punya yang namanya attachment dengan orang tua. Mereka tidak punya sesuatu yang membuat mereka merasa perlu merekat dengan orang tuanya. Terus Bapak itu nangis. Saya juga ikut sedih. Karena nih Bapak kebetulan lebih tua dari saya 80 sekian, sementara saya masih 60, agak mudaan dikit lah. Saya bilang, Pak, ini sudah terjadi. Kita lihat ke depannya aja. Karena anak ini udah berkeluarga masing-masing, mereka punya bisnis dan tentu dimodalin oleh bapak ini. Si ibu kemudian juga mengatakan apa yang masih kita bisa lakukan. Saya tanya, cucunya bagaimana? Gimana kalau kita mendekatkan diri dengan cucu-cucu kita? Terus dia bilang, satu-satunya yang diikuti dari saya, oleh anak-anak saya, adalah mereka mengirimkan anaknya sekolah ke luar negeri berulang. Seperti yang dilakukan bapak itu. Ini yang saya bilang, anak itu investasi orang tua yang paling besar. Setelah kita tahu, kita salah mengasuh dan mengasah anak, insya Allah kita akan lihat seumur hidup kita sampai kita menutup mata. Jadi, persepsi dan sebagainya, itu dibawa dari mulai kita kecil. Mengajarkan kita kepada apa yang diberi value oleh orang tua itu seperti apa, itu. Di keluarga bapak tua tadi, si kakek dan nenek itu, nggak ada attachment itu sebagai value. Bahwa anak harus, kalau orang Jawa, andap asor, harus sayang, harus cinta, nggak ada. Sudah betul-betul berbeda. Dia pikir dengan dia memberikan kepada orang tuanya rumah jompo yang eksklusif, itu sesuatu kebanggaan. Karena lagi-lagi persepsi yang berbeda. Nah, bayangkan ya, teman-teman di sini, kita ini dibesarkan dari keluarga yang beda-beda. Nanti kita menikah, kita ketemu dengan orang yang dibesarkan dari keluarga yang berbeda. Campuran itu akan kita berikan kepada anak kita. Nah, jadi betul tadi kata Mbak Dewi,
Begitu bagaimana kita dibesarkan, kita akan kemudian memiliki juga persepsi dengan gaya seperti itu. Lalu pasti pertanyaannya, bisa dirubah nggak persepsi? Semua itu ada di logika, ada di kognitif. Jadi pemahaman yang harus kita rubah. Terjawab nggak ya Mbak Dewi? Kepanjangan ya jawabnya saya. Enggak sih, cuma mungkin pertanyaannya ya seperti yang tadi barusan Ibu ucapkan, bisa nggak dirubah nih? Karena kan sekarang saya tinggal berdua nih sama kakak gitu kan. Gimana caranya saya bisa mengajak dia, ayolah relax sedikit. Kan dia selalu cemas ini, cemas itu, cemas ini, cemas itu. Jadi kayaknya nggak kelar-kelar gitu loh kecemasan dia. Ya, nah ini harus combination dengan agama. Rasa bersyukur harus ada. Kalau kita nggak pernah ada rasa bersyukur, ya, saya harus selalu mengatakan kepada orang, kita harus alhamdulillah wa syukurillah kita dapat seperti ini. Mungkin nggak sama dengan porsi yang diberikan oleh Allah kepada orang yang lain, tapi at least kita dapat sesuatu yang kita syukuri. Mbak Dewi, kita manusia secara ilmu psikologi mau berubah kognitifnya, afektifnya, maka psikomotor atau perlakuannya akan berbeda. Kalau kita mau merubah orang, yakin dulu di pemahaman. Apa manfaat kalau gue berubah seperti itu? Itu kasih tahu ke dia. Kalau dia nggak ngelihat manfaatnya, dia nggak akan punya energi untuk berubah. Gitu. Tapi kalau dia dikasih tahu dengan ini kamu akan mungkin lebih rileks, kamu tidak akan kemudian merasa capek, tegang dan sebagainya, dan dia meresapi itu. Kenapa orang kalau datang ke dokter kadang-kadang lebih patuh daripada kalau kita dikasih tahu sama orang di sekitar kita? Karena dokter itu punya powernya, dia dokter, dia punya license, dia punya apa, jadi kita lebih patuh. Saya psikolog akan ngomong ke orang, mereka akan pasti lebih mendengar saya dibandingkan ibunya atau bapaknya atau apanya. Makanya bagaimana cara merubah frame-nya dia, berpikirnya dia, agar dia melihat bahwa perubahan ini akan bermanfaat untuk dia. Gitu Mbak Dewi. Bisa dirubah. Tapi kalau kita udah tua, apa ya namanya, tidak bisa apa ya seperti merubah membalikan telapak tangan. Memang. Prosesnya lama. Dan prosesnya lama itu juga perubahannya nggak bisa langsung signifikan bagus gitu ya, pelan-pelan. Tapi bisa. Asal nawa itu, niatan kita, nawa itunya tuh benar-benar. Dan ini selalu kita kaitkan dengan selalu ini harus bersyukur. Bahwa kamu dapat porsi segini juga harus bersyukur. Pada waktu kita ngelihat orang yang kemarin terkena COVID dan sebagainya, kita masih survive. Aduh, luar biasa deh. Kita kemudian harus bersyukur. Kita ini masih diberi oleh Allah kesempatan untuk kemudian merubah diri kita untuk menjadi lebih baik, gitu. Begitu Mbak Dewi. Terjawab kah? Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih Bunda. Betul ya Bunda, berarti memang kadang pengalaman dari orang tua terulang ya tanpa kita sadar kepada anak kita akhirnya Bunda ya, seperti itu ya. Baik. Ada pertanyaan berikutnya dari Teh Yeyen. Silakan Teh Yeyen. Terima kasih Teh Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bunda, tadi saya menarik mengenai gradasi emosi, mengenai bagaimana kita merespon suatu keadaan di hadapan kita gitu ya. Jadi anak saya tuh kemarin yang paling kecil tuh jatuh. Saya lagi nggak ada di rumah. Saya pulang, suami cerita tadi dia nangis. Kenapa jatuh? Katanya gitu. Oke. Terus karena anaknya udah nggak nangis, saya pikir baik-baik aja gitu. Cuman setelahnya saya lihat ada codet gitu di kepalanya gitu, di bagian kepala. Nah, ekspresi saya pada saat melihat luka itu jadinya kalau kata suami bilang overreacted gitu ya. Yang saya mau tanyakan itu ada satu kesadaran di saya kalau misalnya saya yang sakit gitu ya, saya sih rasanya biasa aja gitu, nggak merasa khawatir, nggak apa, ada ketenangan tersendiri lah. Tapi ketika itu menyangkut seseorang yang kita sayangi seperti anak atau suami atau siapapun gitu,
reaksinya over gitu, Bunda. Yang mau saya tanyakan, maaf, idealnya seperti apa gradasinya itu ketika reaksi terhadap diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Adakah benchmark tertentu supaya nanti nih ke depannya ya Bunda ya, kalau kejadian lagi, kalaupun ada suatu yang terlalu reaktif dari diri saya gitu, saya bisa langsung tahu, oh nggak seperti itu, benchmarknya adalah seperti ini. Mohon penjelasan Bunda, terima kasih. Makasih Mbak Yayan, pertanyaannya bagus banget. Nggak ada Mbak standarnya segini 5 skala Richter gitu misalnya atau apa gitu, nggak ada. Tapi gini, tadi kan saya bilang situasi harus dibedakan dengan apa Mbak? Ingat nggak? Situasi yang tadi kayak orang naik roller coaster, itu kan situasi yang ada itu seperti apa? Ada perasaan yang dibedakan. Jadi kalau kita ngelihat situasinya, kira-kira kita bisa berpikir, kalau kita lihat situasinya, kita bisa lihat nih. Ini kalau jatuh kayak tadi ya Mbak, kita pertama saya mesti bilang, kalau terhadap orang yang kita cintai itu pasti reaksinya luar biasa. Nggak usah Mbak, saya psikolog juga gitu. Saya rasanya takut apa terjadi sama anak saya. Anak saya 5, meninggal 4. Saya hanya tinggal punya 1. Saya punya cucu 2. Jadi keluarga saya kecil. Saya sangat takut kalau terjadi apa-apa. Tapi kemudian saya misalnya waktu anak saya melakukan apa-apa ya, yang pada yang anak satu saya perempuan ini sekarang udah umurnya 34 tahun. 30 berapa ya anak saya? 35 ya kalau nggak salah. Itu pada waktu saya takut apa-apa terjadi sama dia, saya jadi overprotective. Lalu saya ditampar oleh diri saya sendiri. Kalau saya overprotective, nggak jalan kehidupan. Dia nggak bisa apa-apa nantinya. Gitu. Nah, standarnya gimana jadinya? Standar yang Mbak ciptakan sendiri adalah dengan menganalisa situasi, pikiran, dan perasaan. Situasinya seperti apa sih? Ini situasinya hanya sesuatu yang kemungkinan secara nalar dianalogikan bisa diselesaikan Kak ceritanya. Bisa ya? Oh ya, oke. Bisa ya, bisa. Ya, jadi bukan yang sampai fatal atau gimana. Karena pada waktu kita overreaction-nya, itu berdampak kepada anak-anak tuh kadang-kadang nangis karena ibunya waduh, itu kalau zaman saya itu ngajar di AFI, Akademi Fantasi Indosiar, kata Tri Utami, pitch control. Teriak-teriak sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Anak itu nangis bukan karena dia jatuhnya, tetapi karena teriakan kita yang terlalu gimana gitu. Makanya kita ukur, Mbak. Perlu nggak teriak? Kita kaget, iya. Tapi pada waktu kemudian kita ngelihat, oke, adik sakitnya di mana? Oke, ini lukanya darahnya nggak berhenti. Bunda tekan ya, biar ini berhenti ya, misalnya gitu. Oke, Bunda nggak ngerti nih, apakah ini bisa berhenti apa tidak. Kita ke klinik ya. Kita itu harus logikanya jalan. Pada waktu emosi yang jalan duluan, maksudnya emosinya udah dipikirkan oleh persepsi kita yang macam-macam, sehingga tinggi arousalnya dan negatif, itu berdampak kepada apa? Kita cemas dan tidak bisa berpikir lagi. Pemikiran jernihnya hilang. Karena diliputi oleh ketakutan, kecemasan-kecemasan yang timbul dari si perasaan itu. Maka dikotak-kotakan situasinya apa, pikirannya apa, perasaannya seperti apa. Nah, jadi kalau melihat itu kan jadi kita tahu, oh ya jatuh, bisa dikasih plaster, mungkin udah oke. Kita nggak usah takutnya seperti apa. Ya, gitu Mbak. Mbak Yayan. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Bersama. Terima kasih Bunda. Ini ada pertanyaan lagi. Sebentar, kadang saya sambil minum ya. Ya, silakan Bunda. Oke, pertanyaannya datang dari Teh Dewi. Teh Dewi lagi. Dewinya berbeda ya Bunda. Ini banyak yang namanya Dewi di sini Bunda. Baik, saya bacakan. Assalamualaikum
Ibu Romi, saya mau bertanya untuk kehidupan dan kebahagiaan anak-anak. Contohnya anak-anak di sini mulai usia 3 tahun mereka sudah disekolahkan dari jam 8.30 pagi sampai 16.30. Kadang-kadang kalau kedua orang tuanya yang bekerja, mereka bisa lebih ya jamnya. Untuk mengerjakan PR, weekend pun banyak sekali ada kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Sementara kalau di Indonesia kan kebanyakan main dan belajar. Pertanyaannya, apakah mereka tidak terbebani dan kebahagiaan mereka apakah terpenuhi? Saya suka tanya ke anak-anak apakah lelah, mereka bilangnya iya, seperti itu. Nah, bagaimana nih Bunda? Menyikapinya mungkin kita ya. Takut saya jawab. Kalau saya bilang beneran balik ke Indonesia belum tentu. Tapi mungkin Bunda bisa saya tambahkan sedikit di sini bagaimana sistem pelajaran di sini ya. Misalkan TK itu ya Bunda, walaupun dari pagi sampai sore, itu main, betul-betul main Bunda. Jadi nggak ada yang namanya pelajaran. Masuk SD pun mereka belum bisa baca sebenarnya gitu. Jadi benar-benar TK itu hanya bermain dan SD pun itu pelajarannya mungkin hanya sedikit-sedikit dan PR memang banyak ya. Jadi nggak ada istilah les dan sebagainya. Dan memang orang tua di sini kebanyakan mereka harus bekerja ya Bunda, suami istri seperti itu. Silakan Bunda. Oke, jadi gini, kata bersyukur itu juga harus dimasukkan lagi di dalam apa yang kita alami, ya. Jadi takdir Allah sudah ada dari awal kehidupan kita. Jadi kita udah terfokus. Nah, sekarang yang menjadi masalah kalau kita nanti membandingkan dengan kalau dari zaman dulu atau kalau ini gini, nah itu nanti jadi membuat kita makin ini. Tapi kita coba hadapi. Kalau tadi kata Mbak Dini bahwa sekolah itu bermain, nggak usah pasang target kita. Ibaratnya gitu ya. Kebetulan saya di Jakarta punya sekolah. Memang di sekolah saya nggak ada PR. Semua selesai di sekolah. Nggak ada yang bawa pulang PR. Nah, nama sekolah saya Taman Kreativitas Anak Indonesia. Jadi itu saya buat karena anak jangan sampai terbebani. Karena di kita di Indonesia juga banyak yang ada kemudian dari les. Nah, saya tanya sebetulnya ekskul. Ekskul itu ekstrakurikuler itu apakah it has to be, apakah harus atau pilihan gitu. Nah, kalau pilihan kita akan bisa memilih. Jadi dari apa yang ada, option yang ada, yang kita lihat satu, yang kita bisa handle apa, yang kita bisa kontrol. Supaya anak kita bahagia, pertama kita dulu harus bahagia. Kalau kita nggak merasa bahagia juga, kita merasa bersalah terus ya Bu, itu nanti berdampak juga bagaimana kita menstimulasi anak kita. Kalau kita udah oke, kita tahu yang pengen kita tanya, tadi betul kata anak Ibu, nggak suka, nggak bahagia. Nah, tidak bahagianya di mana? Kadang-kadang ada kalanya ada yang bisa kemudian pakai target. Tetapi kalau anak-anak masih kecil dan sebagainya, mungkin dilepas aja kira-kira seperti apa dia mau meletakkan dirinya. Karena kalau kita punya, kalau teorinya yang tadi saya bilang multiple intelligence, manusia itu punya banyak sekali kecerdasan. Dan yang diberikan dari Allah kepada kita itu semua ada, tapi porsinya beda-beda. Ada yang satu cangkir, ada yang misalnya linguistik, kecerdasan berbahasa, ada yang satu cangkir, ada yang satu toples, jadi tiap orang beda tapi punya. Nah, kalau kita mau kejar sesuai dengan yang ini harus begini, yang ini, itu kita nggak benar. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengoptimalkan apa yang ada pada diri anak. That's all. Apa yang terberi dari Allah, make sure bahwa ada keluar di dalam kehidupannya. Itu aja. Nggak usah dia kemudian kita harus targetkan harus gini karena kadang-kadang saya punya anak-anak yang saya lihat itu kadang-kadang saya lihat anak ini memang nggak memiliki keunggulan dalam bidang misalnya matematika, itu di multiple intelligence ada namanya logical mathematics, itu dia nggak unggul di sana. Dia bisa tapi nggak unggul. Tetapi jangan tanya kalau dia disuruh ngomong, disuruh jadi MC, disuruh apa, itu luar biasa. Kita harus appreciate dia di sana. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau saya sekarang di sini cerita sampai di mana orang tua membentuk kita. Kalau yang tadi tambahin ke belakang lagi, itu kalau kita memberikan appreciation kepada anak, kamu pinter ya nak,
pinter ngomongnya, pinter bisa membuat orang ketawa dan sebagainya, dia memiliki gambaran diri atau konsep diri yang juga jadinya bagus nantinya. Nah, jadi kalau ditanya tadi apakah memang ada cara? Nah, pertanyaan saya, ada option apa saja yang ada di sana? Kita cari option yang paling memenuhi kriteria yang bisa kita katakan anak kita sampai tidak terlelahkan. Saya mungkin agak buta pada waktu kita nanti mau berkomunikasi tentang pendidikan di sana ya, karena mungkin agak berbeda masih di Indonesia. Jadi coba lihat optionnya apa. Adakah ekskul atau apa yang tidak perlu diikuti? Anaknya mau apa? Tanyakan juga. Tapi juga it's a no-no kalau gini, daripada dia di rumah nganggur sendiri, mendingan dia ikut ini, ikut ini. No. Anak itu harus punya me time-nya dia. Anak kecil, kalau dia kadang-kadang lagi bengong, dia ngeliatin semut jalan, dia liatin gitu, ih lucu ya tuh semut jalan. Terus ibunya bilang, ngapain sih kamu nggak bermanfaat banget ngeliatin semut jalan? Itu belajar dia lagi. Di dalam dia melihat semut jalan, orang tuanya harus masuk. Lucu ya nak ya, jalannya beriring gitu ya kayak kereta api. Coba kamu kasih tangan kamu batasin ke semut itu. Pasti dia yang belakang nggak tahu jalan. Terus kita kasih informasinya itu ilmu. Nah, itu kadang-kadang dia perlu waktu-waktu seperti itu. Untuk kita mungkin nggak bermanfaat kelihatannya, tapi untuk dia, wah enak banget ngelihatnya, excited banget gitu. Nah, ini yang kemudian mungkin dia harus punya waktu seperti itu untuk lebih apa ya, tidak Nah, di rumah juga jangan kita tumpuk dengan tugas ini harus diselesaikan ini. Sebaiknya tugas itu kalau anak mau menyelesaikan tugasnya, dia suruh menciptakan targetnya sendiri. Bukan dari kita. Kalau dia yang menciptakan, dia mengukur kapasitas kemampuannya dia. Itu kalau kita dengar kalau ya orang gede selalu ada kata smart. Smart itu target harus smart, spesifik, measurable, attainable, terus realistic, time constraint. Jadi harus tahu kapan dia mau melakukan. Tapi kalau kita yang memberikan, itu ukurannya dari kita. Kalau dia bikin ukur targetnya sendiri, dia mengukur kapasitasnya dia. Mengukur diri itu intrapersonal intelligence. Kita kadang-kadang luput. Karena kadang-kadang anak kita nggak diajarkan untuk mengukur dirinya. Ambil nasi, makan ya. Ambil nasi, taruh di piring. Nenek makan. Nggak nanya mau seberapa. Anaknya juga nggak disuruh ngambil nasinya seberapa. Harusnya dia ngukur, diambil. Pertama-tama pasti dia ngambil dua sendok ya, 2 centong itu ya. Terus dia ternyata nggak habis karena lain kali ngambilnya 1 dulu. Nanti kalau lapar lagi, ambil lagi. Dari situ dia mengukur dirinya. Dari mulai yang paling receh lah, yang dalam kehidupan sehari-hari. Saya biasanya senang makan ayam, anaknya juga makan ayam. Tapi boleh dong ditanya hari ini anaknya mau makan ayam apa enggak. Siapa tahu dia nggak mau makan ayam. Nah, hal ini yang membuat dia memiliki kemampuan intrapersonal. Itu yang akan bantu mengukur dia. Jadi, Ibu Dewi tadi ya, Bu Dewi mungkin mesti memberikan kepada anak kemampuan untuk mengukur diri itu. Sehingga dia yang dapat mengukur apa yang akan dia ambil. Dari mulai kecil, Bu. Dari hal yang sekecil-kecilnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau misalnya kita yang memberikan target-target itu biasanya sesuai dengan dari sudut pandang kita, dari kemudian target itu karena kita merasa kayak saya saja mampu gitu. Nah, anak kita belum tentu gitu. Bisa kejawab Ibu? Mohon maaf. Iya Bu, terima kasih banyak untuk jawabannya. Baik Bunda Romi, sepertinya waktunya juga sudah terbatas. Bu Romi bilang tadi bisa sampai jam 5.30 ya, seperti itu kira-kira ya Bu Romi ya. Saya dapat ilmu baru nih dari Bunda Romi bahwa benar ya tentang smart tadi. Jadi memang sebaiknya anak-anak kita yang memberikan targetnya dan mengukur diri kita sendiri ya. Kadang-kadang kita suka lupa ya Bunda. Karena kita merasa kita sebagai orang tua ada tugasnya kita sebenarnya memberitahu, mengasuh, menjaga dan sebagainya. Sehingga kita lupa mungkin ya dengan anak-anak kita. Baik Bunda. Terima kasih banyak atas ilmunya. Betul-betul sangat bermanfaat hari ini kita benar-benar mendapatkan ilmu yang banyak sekali, tapi tadi mungkin Bunda bisa memberikan sedikit kesimpulan dari yang kita dapatkan tadi. Tapi sebelumnya Bunda mungkin ada Mbak Berta yang ingin memberikan pantun, karena memang kita adalah pantun Bunda. Sebentar ya, silakan Mbak Berta. Siap Mbak Dini. Bentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengajian Perancis kembali berjumpa, diaspora Perancis sampai Irlandia. Bunda Rosmini hadir menyapa, mengajak kita menemukan bahagia. Dalam hidup ada senang, ada duka cita, ada diam, ada yang banyak bicara. Situasi yang datang di sekitar kita, stimulus reaksi berbagai cara. Cobaan datang dari berbagai arah, ada yang tenang, ada yang meronta-ronta. Tiada salah untuk sedih dan marah, reaksi mental dan fisik akan berkata. Cobaan datang tiada pandang usia, ada yang sulit, ada yang mudah. 6 emosi dasar dimiliki manusia, dinamika emosi, ada tinggi, ada rendah. Sultan baru hidupnya bergengsi, pamerkan rumah komplit beserta isi. Persepsi tafsirkan informasi situasi, hormon tubuh menangkap dan bereaksi. Belanja online di Tokopedia, dari rakyat jelata sampai sosialita. Lingkaran kendali pilihan tersedia, pahami apa yang akan jadi fokus kita. Nonton bola sampai ke Doha, penonton hadir dari berbagai negara. Kebahagiaan diraih denganlah usaha. Bunda Rosmini uraikan bagaimana cara. Kesalahan orang janganlah dicari. Aib orang jangan pula dikuliti. Bersyukur atas nikmat diberi, bahagia diri akan menyelimuti. Fajar sad boy bertingkah pola, suka sedih, menangis tiba-tiba. Perubahan positif tiadalah salah, menjadi lebih baik semua mendamba. Demam lato-lato desa dan kota, mainan baru anak dan keluarga. Semoga Allah selalu kuatkan kita, bahagia dunia dan mulia di surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Berta. Terima kasih pantunnya Mbak Berta. Oh ya Bunda, mungkin sebelum memberikan kesimpulan, kalau misalkan ada yang ingin konsultasi online dengan Bunda, Bunda menerima konsultasi online kalau nggak salah ya Bunda, buat kita-kita yang jauh ini. Karena kan psikolog di sini beda loh Bunda, ada yang pernah katanya mencoba konsultasi tapi kurang cocok ya, mungkin dari segi agama juga mungkin berbeda gitu kan Bunda. Bisa kemana ya Bunda? Oke, terima kasih Mbak Dini. Nanti bisa menghubungi Esa Consulting. Tadi ada nomornya, tapi juga bisa nanti kepada sekretaris saya untuk sebentar ya, saya sayangkan kembali ini mungkin. Nah, ini alamatnya, ini teleponnya. Kalau perlu untuk konsultasi, tapi nanti juga bisa nanti saya kasih ke Mbak Dini handphone dari sekretaris saya supaya untuk kemudian dijadwalkan. Gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Oke Mbak, tadi minta rangkumannya ya Mbak ya. Rangkumannya sebetulnya sudah ada di tempat pantun yang luar biasa. Tadi saya terkagum-kagum loh sama Bu Berta ya. Pantunnya mencakup semua isi dari apa yang kita obrolin hari ini. Saya nggak niat untuk ngasih nggak niat untuk ngasih seperti kayak lecturing atau apa, karena kita ini sama-sama belajar. Ya, saya ngelihat bahwa di dalam hidup ya ibu-ibu dari cerita kita tadi, kita semua berhak untuk bahagia. It depends on you. Apakah mau atau tidak? Kalau mau, kita pertama harus mensyukuri apa yang kita punya. Dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada dari apa yang kita punya dengan yang tadi, batasi kita dari situasi, terus kemudian pikiran kita, perasaan kita, sehingga kita tahu persepsi apa yang kita bisa pakai untuk menghadapi situasi tersebut. Nah, dengan kita mensyukuri itu dan kita melihat bahwa ini yang bisa kita lakukan terbaik, harapan kita juga tidak mengawang-awang. Sehingga tidak terlalu kemudian kita memaksakan diri harus seperti itu, harus begini, harus begitu. Tapi kita bisa kemudian melihat secara realistis apa yang memungkinkan. Dan kita bisa bahagia dengan itu. Mau punya mobil 5, nggak punya mobil, bisa bahagia. Mau punya anak banyak dan tidak punya anak, bisa bahagia. Kebahagiaan itu hanya ada pada diri kita sendiri dengan cara kita memandang sesuatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bunda Romi
atas ilmu yang Sama-sama. sudah dibagikan pada hari ini. Insya Allah bermanfaat, saya yakin bermanfaat dan juga semakin memperkaya kita ya. Sebagai ibu, di sini juga ada bapak, sebagai bapak mungkin dalam mencari kebahagiaan di dunia, insya Allah nanti membawa kita kebahagiaan juga di akhirat. Sekali lagi terima kasih Bunda Momi. Saya akan tutup dengan Teh Desi yang menutup kajian juga sekaligus dengan doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Terima Semangat, kasih Teh Desi. Bunda. Terima kasih Teh Dini. Terima kasih Bunda Romi untuk ilmu dan pencerahannya di pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Romi untuk pencerahan dan ilmunya di pagi ini dan terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah hadir. Saya undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.